warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sartika Anuri. Saya adalah dosen di program studi Pendidikan Teknik Elektronika di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang dengan NIDN 000788902. Ini adalah video yang saya buat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPP sebagai syarat untuk saya mengikuti sertifikasi dosen. Video micro teaching mata kuliah praktikum perancangan sistem digital. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah teori sistem digital. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah mampu mengaplikasikan keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang elektronika dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, menganalisis rangkaian digital, serta mampu melakukan perancangan sistem digital secara prosedural untuk mendapatkan data sesuai dengan teori sistem digital. Kemudian mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab terhadap bidang elektronika berdasarkan analisis informasi data fisik sistem dan dapat memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi sesuai dengan kondisi kinerja sistem. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup dasar-dasar sistem digital dan gerbang logika, konsep desain dan implementasi rangkaian digital, konsep desain dan implementasi rangkaian digital. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang dilakukan adalah perkuliahan akan dilakukan melalui tatap muka atau secara sinkronos. Metode pembelajaran yang kita lakukan adalah metode pembelajaran ceramah, diskusi, praktikum, serta project based learning. Untuk mendukung pencapaian pelajaran yang utuh, saya menerapkan sistem penilaian yang mencakup aspek proses dan sikap. Komposisi penilaian dalam mata kuliah ini adalah partisipasi atau project based learning itu sekitar 50%, ujian tengah semester atau UTS 20%, ujian akhir semester atau UAS 20%, etika, kepribadian, dan karakter mahasiswa itu adalah sekitar 10%. Dengan sistem penilaian ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga menunjukkan sikap profesional, disiplin, dan mampu bekerja sama dalam tim. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana saya melaksanakan proses pengajaran berbasis praktik. Baik, berikut ini adalah video micro teaching saya, mata kuliah praktikum perancangan sistem digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat siang. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke, siang-siang ngantuk nggak? Ngantuk ya? Oke, memang jam-jamnya ngantuk. Oke ya, sebelum mulai Ibu absen dulu lah ya. Ibu absen dulu. Salsabila Amania, Elvitra Rama Fionandes, Viko Andika, M. Fernanda. Oke, baik. Kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan kita. Hari ini adalah minggu kedua kita ya. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita masuk ke materi. Kalau minggu pertama kemarin kita hanya membahas tentang kontrak perkuliahan, maka hari ini kita akan langsung masuk ke materi praktikum. Oke. Karena ini adalah praktikum, jadi saya beranggapan bahwa saudara sekalian sudah memahami teorinya, oke ya? Oke ya, ingat pelajaran sistem digital sebelumnya? Ya, harusnya sudah ingat ya, masih ingat ya. Jangan sampai lupa karena itu akan menjadi dasar di perkuliahan kita pada praktikum perancangan sistem digital. Baik. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk merancang operasi half subtraktor menggunakan gerbang logika XOR dan gerbang logika lainnya dengan tepat ya. Jadi kalian hari ini akan merancang operasi half subtraktor. Ini sebenarnya ada half dan full, tapi hari ini kita hanya akan membahas tentang half subtraktor, oke?
Kemudian kita akan menganalisis cara kerja rangkaian half subtraktor dan kita akan melihat bagaimana ketika diberi masukan. Oke, masukan A dan B dan yang berbeda-beda dan akan menghasilkan keluaran pada S selama waktu yang diberikan. Oke. Nah, itu yang akan kita buktikan pada hari ini. Oke. Sebelumnya kita sudah mengenal operasi logika ya. Oke. Operasi logika. Nah, operasi logika itu apa? Oke. Operasi logika apa? Apa itu operasi logika? Ada yang tahu? Masa lupa? Operasi yang menghasilkan nilai benar dan salah. Oke. Nah, operasi gerbang logika yang menghasilkan nilai benar atau salah, nah, 1 atau 0 ya. Oke, itu ada benar ya. Siapa namanya? Salsa. Oke, benar ya Salsa. Itu berarti Salsa ingat apa yang sudah dipelajari. Bagus. Oke, selanjutnya. Nah, operasi bilangan itu akan kita lanjutkan dengan subtraktor namanya. Oke, harusnya ini juga udah pelajari ya. Subtraktor itu adalah operasi Pengurangan. Oke, operasi pengurangan. Bagus ya. Operasi subtraktor itu ada half dan full. Oke. Half dan full. Half itu adalah apa? Operasi rangkaian logika yang mengurangi dua digit biner. Oke. Dia fungsinya adalah rangkaian half subtraktor. Fungsinya untuk mengurangi sistem bilangan biner. Melakukan operasi pengurangan. Oke ya, bagus Salsa. Salsa aja, yang lain gimana? Oke ya, operasi pengurangan ya. Kalau full subtraktor dia terdiri dari dua half subtraktor. Oke. Nah, untuk operasi ini kita akan menggunakan beberapa gerbang logika. Nah, sebelumnya udah belajar tentang gerbang logika. Oke, tentang gerbang logika. Apa aja gerbang logika yang sebelumnya sudah dipelajari? Oke, Randa. Ada gerbang N, gerbang OR, gerbang NOT, XOR. Oke, udah ada 4. Oke, ditambah dia 7. Not N dan XNOR. Ada 7. Oke, bagus Nanda ya. Nanda udah 4 ya, ditambah 3 salsa. Oke, semuanya ada 7 macam-macam gerbang. Nah, hari ini kita akan memakai 3 gerbang untuk operasi half subtraktor. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, rangkaian operasi half subtraktor ini biasanya digunakan di mana coba? Operasi pengurangan. Di kalkulator digital. Oke, kalkulator digital. Di mana lagi? Sistem keamanan, oke ya. Nah, contohnya itulah yang pasti-pasti aja itu. Pengurangan operasi pengurangan ini ada di kalkulator ya. Pasti kalkulator menggunakan di sana rangkaian half subtraktor untuk proses pengurangan. Karena memang kalau ini dia kalkulator itu merupakan operasi aritmatika ya. Nah, ada lagi sistem alarm kata si Elvitra tadi ya. Nah, sistem alarm itu dia akan melihat kombinasi input yang berbeda berarti ya. Jika diketahui input yang berbeda, maka akan keluar bunyi alarm. Oke, itu ya. Oke. Oke, untuk praktikum hari ini, kita akan menggunakan alat-alat ini yang sudah ada di atas meja ya. Pertama itu multimeter. Nih, udah ada multimeter. Ya. Karena kita belum full subtraktor, kita hanya menggunakan 4 ya. 4 gerbang, yaitu XOR, AND, OR, dan inverter gitu ya. Kemudian di sini juga sudah ada
breadboard, kemudian ada trainer. Nah, kita akan mengujikannya sekarang, gitu ya. Rangkaiannya, bisa kita lihat. Ini rangkaiannya. Oke, ini rangkaiannya. Oke, coba perhatikan kita punya input A, input B, ya. Kemudian akan kita hubungkan dengan inverter, ya, inverter. Kemudian N, ini apa coba? XOR, ya. Ini XOR, ya, simbol XOR. Simbol-simbol ini hafal nggak? Hafal tidak? Hafal ya. Yang pasti kalau di sini kita sudah tahu mana-mana, ya harusnya udah hafal karena sudah mempelajari teorinya ya. Oke, ini ada 2 LED output. Nah, di sana kita akan melihat 2 LED output yang mana itu menunjukkan satu DI. DI itu adalah apa? DI itu adalah hasil dari operasinya. Borrow atau B itu adalah yang kita pinjam, ya. Nah, kalau secara teorinya operasi pengurangan, kalau 0 dikurang 0, berarti hasilnya adalah 0. Adakah dipinjam? Tidak ya. Maka hasilnya 0, 0. Kalau 0 dengan 1. Nah, 0 dikurang 1 berarti apa hasilnya? Hasilnya 1, tetapi karena kita pinjam, maka hasilnya akan 1 dan 1. Kemudian 1 dikurang 0. 1 ya, hasilnya 1, tidak ada meminjam. Kemudian kita masuk ke bawahnya, kemudian ini 1 dan 1, 1 dikurang 1, hasilnya 0. Apakah ada dipinjam? Tidak. Oke, berarti hasilnya 0, 0. Oke ya. Oke, sampai di sini paham tidak? Sampai kita mau mencobakan merangkai rangkaian half subtraktor ini. Oke? Oke, sampai di sini paham ya? Ada nggak mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanyakan? Oke, dicoba dulu ya. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai jangan lupa, selalu Ibu ingatkan ya, cek dulu kabelnya ya, apakah sudah terhubung atau tidak dengan multimeter. Nah, ini sudah kita cek tadi ya. Oke, sekarang sebelum mulai Ibu tuh sebaiknya dari sebanyak ini 3 yang kita pakai, hubungkan aja dulu VCC-nya ya, kemudian ground-groundnya. Ini kaki 14 berarti sama kaki 14. Kemudian kaki 14 yang ini juga kita hubungkan ke kaki 14, ketiga gerbangnya. Oke, kemudian baru groundnya semuanya kita hubungkan juga ya. Oke, ini aja. Karena warnanya ini tidak lengkap ya, maka kita pakai warnanya. Gak apa-apa deh, ground sama ininya sama aja dulu ya. Ground dulu, ground sini ya. Ground kaki 7. Itu basic ya, semuanya harus tahu kaki 14 itu adalah kaki 7 ground. Nah, sekarang baru kita tadi yang akan kita pakai itu adalah gerbang XOR dulu ya. Inputnya 1, kemudian XOR sama yang A itu XOR dan inverter. Maka inverter dan XOR kita hubungkan ya. Nah, maka ini jadi kaki A. Ini A ya. Antara inverter dan XOR. Yang B apa? Kaki XOR dan kaki N. Oke ya, berarti ada 2 input A dan B. Oke. Oke ya, silakan nanti dicobakan satu-satu di trainernya, oke?
tujuan pembelajaran kita tadi, kita harusnya sudah berhasil merangkai rangkaian hal subtraktor ya, sudah berhasil merangkai rangkaian hal subtraktor. Nah tadi kita sudah membuktikan ini tadi ya, bahwa tabel kita tadi gimana? 0 dikurang 0, hasilnya 0 dan 0. 0 dikurang 1, hasilnya 1 dan 1. 1 dikurang 0, 1. 1 dikurang 1, 1. Dan 1 dikurang 1, 0 ya. 0 dan 0. Oke, sampai di sini ada yang mulai ditanyakan nggak? Tidak? Oke ya. Oke, baik. Ini sudah kita sampai di sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti minggu depan itu harusnya sudah ada laporan ya. Laporan seperti biasa kita kumpulkan di semuanya.p.ac.id di pertemuan 2 ya. Sana sudah ibu sediakan tempat mengumpulkannya. Silakan dikumpul. Paling lama itu adalah kalau tidak dikumpulkan minggu depan berarti dia akan terkunci. Oke ya. Karena ini adalah laporan pertama, jadi jangan sampai tidak mengumpulkan ya. Oke, aku akan mengecek bagaimana hasil dari praktikum kalian, bagaimana kalian menganalisa hasil dari praktikum kalian nantinya. Oke, baik, untuk hari ini mungkin itu saja yang mau kita bahas, karena tujuan pembelajaran kita tadi sudah sampai bahwa kita sudah berhasil merancang rangkaian hal faktor dan sudah berhasil membuktikan bahwa operasi pengurangan menggunakan KTL faktor ya. Hasilnya sudah sesuai ya. Oke, baik, hari ini sampai di sini. Jika tidak ada yang akan ditanyakan lagi, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam video pembelajaran ini. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan. Sebagai bagian dari syarat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, video ini menunjukkan komitmen saya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan mendukung perkembangan akademik mahasiswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.